Langkah kaki itu terus muncul tanpa tubuh. Satu persatu, muncul di tanah desa yang mulai dilupakan. Jejak itu tidak pernah mengejar, tidak pernah berlari, namun selalu mengikuti. Di layar ponsel, nama desa Wanasurya telah hilang. Di peta, desa itu tidak lagi ada. Jalan keluar berubah. Arah tidak lagi pasti. Dan sesuatu yang tidak terlihat, tidak bersuara, tidak bernafas, tetap berada di sana. Mengamati, menunggu. Raka dan beberapa pemuda akhirnya kembali ke halaman masjid. Langkah mereka cepat, namun tidak ada yang berani berlari. Karena setiap kali mereka mempercepat langkah, jejak di belakang mereka juga muncul lebih cepat. Sekarang mereka semua berdiri lagi di tempat yang sama. Halaman masjid. Tempat semua ini bermula. Dan mungkin belum selesai. Pak Modin menarik nafas panjang. Semua tetap di sini dulu. Tidak ada yang membantah. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Karena dari arah jalan desa, terdengar suara baru. Bukan langkah tak terlihat. Bukan angin. Melainkan suara manusia. Pelan. Seperti seseorang berjalan dengan kaki yang berat. Semua orang langsung menoleh. Dari ujung jalan desa, muncul satu sosok. Seorang pria, berjalan pelan ke arah mereka. Beberapa warga langsung maju selangkah. Mata mereka membesar. Itu Pak Hadi. Suara itu hampir tidak terdengar. Pak Hadi? Seorang warga yang sudah hilang. Sejak malam-malam sebelumnya, Raka langsung menegang. Pria itu terus berjalan mendekat. Langkahnya tidak tergesa, tidak ragu. Namun ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Pak Hadi berhenti beberapa meter dari halaman masjid. Ia tidak langsung mendekat. Hanya berdiri. Matanya terbuka, namun kosong. Tidak ada ekspresi. Tidak ada rasa. Hanya tatapan datar yang tidak benar-benar melihat siapapun. Seorang wanita berteriak pelan. Itu benar dia, suamiku. Wanita itu langsung berlari mendekat. Beberapa warga mencoba menahannya. Namun ia sudah lebih dulu sampai di depan Pak Hadi. Pak, ini aku. Tangannya menyentuh lengan pria itu. Dingin. Bukan dingin biasa. Dingin seperti benda yang sudah lama tidak hidup. Pak Hadi tidak bergerak. Tidak menoleh. Tidak menjawab. Ia hanya berdiri, seolah tubuhnya ada di sana. Namun dirinya tidak. Wanita itu mulai menangis. Pak, pulang. Ayo pulang. Namun tidak ada respons. Raka berjalan, mendekat. Ia memperhatikan wajah Pak Hadi. Dan semakin lama ia melihat, semakin jelas sesuatu yang tidak wajar. Wajah itu memang milik Pak Hadi. Namun ada yang berubah. Sedikit. Sangat halus. Seperti garis wajahnya, tidak lagi sama. Seperti seseorang mencoba meniru wajah manusia. Namun tidak sepenuhnya tepat. Raka berbisik pelan. Dia, bukan sepenuhnya Pak Hadi. Pak Modin langsung menoleh cepat. Maksudmu? Raka tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap Pak Hadi. Lalu perlahan berkata. Tubuhnya, iya. Tapi yang ada di dalamnya, bukan. Beberapa warga langsung mundur. Ketakutan kembali menyebar. Wanita itu masih memegang lengan suaminya. Menangis. Namun perlahan tangisnya berubah. Karena ia juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pak Hadi tidak bernafas. Dada pria itu tidak bergerak. Tidak ada naik turun. Tidak ada kehidupan. Namun ia berdiri. Dan berjalan. Tiba-tiba, Pak Hadi bergerak. Kepalanya menoleh pelan. Gerakannya kaku. Tidak alami. Matanya langsung menatap wanita di depannya. Namun tatapan itu kosong. Kemudian, mulutnya terbuka sedikit. Dan suara keluar. Namun bukan suara yang dikenal. Sudah, pulang. Suara itu pelan. Datar. Tanpa emosi. Wanita itu langsung membeku. Itu bukan suara dia. Raka langsung menarik wanita itu mundur. Jangan dekat-dekat.
Pak Hadi kembali diam. Tidak mengejar, tidak bergerak lagi. Namun kehadirannya cukup membuat semua orang tidak berani mendekat. Dan saat itulah, dari arah jalan desa, muncul lagi satu sosok, lalu satu lagi, dan satu lagi. Warga yang hilang mulai kembali. Namun tidak ada yang berjalan normal. Semua langkah mereka pelan, Berat. dan semua berhenti di batas yang sama. Beberapa meter sebelum halaman masjid. Seolah ada garis tak terlihat yang tidak bisa mereka lewati. Raka memperhatikan satu persatu. Ia mengenali wajah-wajah itu. Semua orang yang hilang, kini kembali. Namun tidak ada satupun yang terlihat benar-benar hidup. Wajah mereka pucat, mata kosong, gerakan kaku, dan yang paling mengerikan, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara seperti manusia biasa. Hanya satu kalimat. Berulang. Pelan. Datar. Sudah, pulang. Suara itu mulai terdengar dari banyak mulut. Bersamaan, serempak. Seperti bukan mereka yang berbicara, melainkan sesuatu yang menggunakan tubuh mereka. Beberapa warga mulai menangis histeris. Kenapa mereka jadi seperti itu? Kenapa tidak seperti dulu? Pak Modin mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ini bukan kepulangan. Ia menatap Raka. Ini sesuatu yang ikut bersama mereka. Raka mengangguk pelan. Ia akhirnya mengerti. Ketika jalur itu terbuka, bukan hanya jiwa manusia yang bergerak. Dan ketika jalur itu ditutup, tidak semua yang masuk keluar dengan cara yang sama. Raka menatap satu persatu sosok di jalan. Lalu matanya berhenti pada satu hal. Kaki mereka. Semua kaki itu tanpa alas. Dan bentuknya sama seperti jejak yang muncul sejak pagi tadi. Panjang. Tipis. Tidak sepenuhnya manusia. Raka merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berbisik pelan. Yang berjalan tanpa terlihat itu. Pak Modin menatapnya. Raka melanjutkan dengan suara lebih rendah. Sekarang, sudah punya tubuh. Angin tiba-tiba berhenti. Suara serempak dari para warga itu juga berhenti. Semua kepala mereka bergerak bersamaan. Menoleh. Langsung ke arah Raka. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka tidak kosong. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang sadar. Dan itu sedang melihat Raka. Dengan sangat jelas. Raka tidak bergerak. Namun ia tahu. Mereka bukan lagi sekedar bayangan. Mereka bukan lagi sesuatu yang tak terlihat. Sekarang, mereka sudah berada di dalam desa. Menggunakan wajah orang-orang yang dikenal. Dan mungkin, mereka tidak datang untuk pergi lagi. Raka tidak bergerak. Tatapan puluhan sosok di depannya kini tertuju padanya. Bukan lagi kosong. Bukan lagi datar. Ada kesadaran di dalamnya. Namun bukan kesadaran manusia. Angin yang tadi berhembus, benar-benar berhenti. Desa Wanasurya kembali masuk ke dalam keheningan yang tidak wajar. Pak Modin berbisik pelan di samping Raka. Jangan menatap mereka terlalu lama. Namun sudah terlambat. Salah satu dari mereka, Pak Hadi melangkah. satu langkah ke depan. Dan untuk pertama kalinya, ia melewati batas yang sebelumnya tidak bisa dilewati. Warga langsung mundur panik. Dia masuk. Langkah Pak Hadi kini tidak lagi berat. Lebih ringan. Lebih pasti. Seolah sesuatu di dalam dirinya mulai menyesuaikan diri dengan dunia ini. Satu persatu sosok lain ikut bergerak. Mereka semua kini bisa masuk ke halaman masjid. Batas itu sudah tidak ada lagi. Raka menahan napas. Batasnya hilang. Pak Modin menggeleng pelan. Bukan hilang. Suaranya semakin berat. Batasnya sudah tidak diperlukan lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Dan maknanya langsung terasa. Mereka tidak lagi ditahan di luar. Karena mereka sudah menjadi bagian dari dalam. Salah satu wanita berteriak histeris. Jangan dekat-dekat. Namun sosok-sosok itu tidak menyerang. Mereka hanya berjalan. Perlahan. Mengelilingi halaman masjid. Seperti sedang mengenali tempat.
seperti orang yang baru kembali ke rumah, namun lupa bagaimana rasanya pulang. Raka memperhatikan setiap gerakan mereka. Tidak ada emosi, tidak ada tujuan jelas. Namun ada satu pola. Mereka selalu berhenti di dekat seseorang, Berdiri, menatap. lalu berpindah, seolah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti di depan seorang pemuda. Pemuda itu membeku. "Pak." Pak Slamet. Sosok itu tidak menjawab, namun perlahan mengangkat tangannya, menyentuh wajah pemuda itu. Dingin. Pemuda itu langsung tersentak, namun tidak bisa mundur. Seolah tubuhnya terkunci. Raka langsung maju. Lepas. Namun sebelum ia sampai, sosok itu sudah menarik tangannya, dan pemuda itu langsung jatuh terduduk. Nafasnya memburu. Wajahnya pucat. "Apa yang kau lihat?" tanya Raka. Pemuda itu menatap kosong ke depan. Beberapa detik tidak menjawab. Lalu pelan berkata, "Dia tidak ingat siapa aku." Semua orang terdiam. Pak Modin menghela napas berat. Bukan tidak ingat. Ia menatap sosok-sosok itu. Memang bukan mereka. Kalimat itu menegaskan sesuatu yang sejak tadi mulai dipahami semua orang. Tubuh-tubuh itu hanyalah wadah, dan yang mengisinya adalah sesuatu yang datang dari jalur itu. Tiba-tiba, semua sosok itu berhenti bergerak. Serentak. Seolah mendengar sesuatu yang sama. Kepala mereka perlahan menoleh. Bukan ke warga, bukan ke Raka, melainkan ke arah masjid. Pintu masjid yang sejak tadi terbuka, sekarang terlihat gelap di dalamnya. Lebih gelap dari seharusnya. Seolah cahaya pagi tidak bisa masuk ke sana. Raka langsung menyadarinya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam. Namun sudah terlambat. Pak Hadi melangkah pertama. Naik ke tangga masjid. 1 langkah, 2 langkah, lalu masuk. Sosok lain mengikuti. Satu persatu, tanpa suara, tanpa ragu. Warga langsung panik. Beberapa orang ingin masuk, namun Pak Modin langsung menahan. "Jangan. Semua berhenti. Kalau kalian masuk sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam sana." Raka menatap pintu masjid itu. Gelap. Terlalu gelap. Seolah bukan lagi ruang yang sama seperti sebelumnya. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada gerakan. Hanya diam. Sunyi. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Tiba-tiba, dari dalam masjid terdengar suara. Bukan langkah. Bukan suara manusia. Melainkan Suara takbir. Semua orang langsung membeku. Itu suara takbir yang sejak pagi tidak pernah terdengar. Namun sekarang, bergema dari dalam masjid. Namun ada yang salah. Suaranya tidak selaras. Tidak seperti orang bertakbir bersama. Melainkan seperti banyak suara yang tidak sinkron. Ada yang terlalu lambat. Ada yang terlalu cepat. Ada yang tidak terdengar seperti manusia. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu bukan warga. Pak Modin mengangguk pelan. Itu mereka. Suara takbir itu terus berlanjut. Namun semakin lama, semakin berubah. Nada suaranya mulai tidak stabil. Beberapa terdengar terlalu dalam. Beberapa terlalu tinggi. Seolah sesuatu mencoba meniru suara manusia. Namun tidak sepenuhnya berhasil. Seorang wanita menangis pelan. "Masjid kita." Raka menatap pintu itu lama. Kemudian berkata pelan, "Mereka sedang belajar." Pak Modin menoleh. "Belajar." Raka mengangguk. "Belajar jadi kita." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Karena jika itu benar, maka yang terjadi bukan sekedar gangguan. Bukan sekedar teror. Ini penggantian. Dan saat itulah, suara takbir berhenti. Tiba-tiba, Sunyi. beberapa detik tidak ada apapun. Lalu, dari dalam masjid, keluar satu sosok. Pak Hadi. Namun sekarang, wajahnya berubah. Lebih tepat,
lebih mirip manusia. Dan ketika ia membuka mulut, suaranya berbeda. Selamat Hari Raya. Semua orang membeku. Itu suara manusia. Lebih normal, lebih hidup. Namun justru itulah yang membuatnya jauh lebih mengerikan. Karena itu berarti mereka mulai berhasil. Raka menatapnya dengan wajah tegang. Ia akhirnya mengerti satu hal. Yang keluar dari jalur itu tidak datang untuk pergi. Mereka datang untuk tinggal. Dan mungkin Ingin menggantikan. angin kembali berhembus pelan. Namun sekarang terasa lebih dingin, lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Raka merasa desa ini benar-benar berubah. Bukan karena hilang dari peta, bukan karena jalur terbuka, namun karena sesuatu sudah mulai mengambil tempat manusia. Di halaman masjid yang sunyi, warga berdiri berhadapan dengan wajah-wajah yang mereka kenal, namun bukan lagi milik orang yang sama. Dan di dalam masjid, lebih banyak dari mereka sedang belajar, Meniru, menyempurnakan. menjadi manusia, Perlahan. tanpa tergesa. Dan mungkin, ketika mereka sudah sempurna, tidak akan ada lagi yang bisa membedakan siapa yang benar-benar manusia, dan siapa yang hanya meniru. Kadang, yang kembali tidak selalu benar-benar pulang. Dan yang terlihat sama, belum tentu masih orang yang sama. Kalau menurut kalian, apakah mereka masih manusia, atau sudah jadi sesuatu yang lain? Kisah Desa Wanasurya belum selesai. Karena setelah mereka kembali, justru semuanya jadi lebih berbahaya. Ikuti terus cerita ini di episode berikutnya, sebelum semuanya terlambat.